Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat mendengarkan radio kita ini. Sekarang kita akan masuk membicarakan lagi tentang martabat kehidupan. Bagian yang akhir daripada keterangan tentang hidup itu. Hidup yang kekal. Yang menjadi tujuan dari segala kita yang hidup ini. Hidup yang dikejar oleh tiap-tiap orang yang sadar akan arti hidup sendiri. Itu. Orang berlomba menempuhnya. Itu ialah hidup sesudah mati. Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main, cuma sanda gurau. Wa inna daral akhirat adalah yal hayawan law kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui, direnungkan betul-betul. Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu adalah seperti hidup sekarang ini seperti tidur saja. Sebagaimana telah kita katakan pada pengajian-pengajian kita yang telah dahulu. Hidup yang sejati, hidup yang akhir. Ingat daral akhirat adalah yang hayawan. Hidup yang sejati, kalau kita pikirkan, itulah hidup akhirat. Dengan demikian kita dapat membuat supaya kehidupan yang sekarang ini menjadi kebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat. Mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak. Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti. Kalau di sini yang baik yang kita kerjakan, lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan. Apa kata beliau? Mat dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadakum isbi'ahu fil yami. Fanyanzur bima tarja. Kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kata beliau, hanyalah seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air, ke dalam laut. Kemudian dicabut kembali. Basah. Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini. Berapa luas lautan lagi? Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya. Dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung jari kita tadi. Ada yang katakan juga tanafasatil akhirah. Hari akhirat itu menafaskan jiwanya. Jadi seperti kita satu di antara nafas itu yang sekian ribu kali kita nafaskan siang dan malam selama hidup kita. Satu kali kehidupan itu ada nafasnya. Seumpama itulah bilangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapat. Berapa ribu kali sehari. Begitu. Yang sekali itu, itulah hidup. Hidup yang sekarang ini. Maka orang yang pandai memakaikannya, nafas yang sejenak itu,
dapat dipakainya dengan baik. Dan dia beramal menurut itu. Atau dia menukikkan dirinya masuk ke dalam air lautan. Sehingga basah ujung jarinya. Itulah bagaimana cara membasahi. Bagaimana cara bernapas. Begitulah apabila kehidupan orang yang beriman, orang yang beramal salih di dunia ini merasa lapang, merasa bahagia, merasa tentram. Apa jadinya kalau sekiranya dia telah lepas daripada penjara dunia ini? Bercerai nyawa dengan badan dia masuk ke alam barzakh. Apa perasaan pada waktu itu? Pada lahirnya kelihatan tubuh dimasukkan ke dalam bumi. Asal tanah pulang ke tanah, air pulang ke air. Tapi yang roh itu terlepas dari ikatannya. Seperti kata Suhrawardi, seorang sufi yang besar. Seperti burung di dalam sangkar, dia berkicau, dia ingin keluar. Kemudian sangkar terbuka, burung pun terbang. Sangkar kosong, burung bernyanyi di tempat yang luas. Demikianlah roh apabila keluar dari badan. Setelah mendapat kelapangan di alam barzakh, bagaimana lagi kehadapan di Darun Naim? Di negeri yang indah. Di tempat permakaman yang tidak akan hilang. Apalagi dikatakan bahwa yang jadi inti kebahagiaan di dalam surga Jannatul Naim itu ialah melihat wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka pada waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu kita dapat memandang Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga pernah ditanyakan orang kepada Rabi'atul Adawiyah, bagaimana pandangan Tuhan tentang neraka, tentang surga. Pandangan saya cuma satu, memandang wajah Allah. Dimanapun aku ditempatkan, aku dapat memandang wajah Allah. Itu 1000 kali lebih daripada surga. Sesudah melihat wajah Tuhan, kebahagiaan pagi, kebahagiaan sore, mendengar seruan panggilan dari Tuhan. Kemudian timbullah tanya, ma sababu takhallufin an nafsi antara bihadil hayat allati la khatara laha. Mengapa maka mereka itu, manusia itu kebanyakan sungkan, takut menghadapi kehidupan yang sejati itu? Mengapa mereka melengah daripadanya? Mengapa maka kehidupan yang ini saja yang diingini orang, kehidupan dunia ini? Mendaki menurun, kepayahan, bertambah tua, rambut pun jadi putih, gigi pun jadi gugur. Padahal dia cuma seperti khayal, seperti bayangan saja. Apakah karena salah menggambarkannya di dalam hati? Atau karena perasaan sendiri telah tumpul? Atau karena tidak percaya kepada kehidupan itu? Atau karena akal kita sendiri tidak beres? Atau karena tertarik dengan barang yang ada di dunia ini yang mesti lepas dari kita? Atau kita yang meninggalkan dia mati lebih dulu, atau dia yang meninggalkan kita? Ibarat berniaga, tidak saja beruntung, rugi pun ada. Ini jawab. Apa jawabnya? Ya, sama sekali itu. Itu sebabnya. Pertama, karena salah menggambarkan. Yang kedua, karena tidak mau percaya. Yang ketiga, akal sendiri tidak murni. Yang keempat, kita terpengaruh oleh barang yang dilihat. Tidak tahu bahwa penggantinya lebih baik dari ini. Dan sebab yang paling utama
menyebabkan kita tidak memikirkan hidup demikian itu ialah dha'ful iman. Lemah iman. Iman ini yang mesti diperkuat. Karena iman itulah yang jadi roh dari segala amalan. Iman itulah yang membangkitkan semangat kita buat bekerja. Mengerjakannya lebih baik. Iman itulah yang mencegah kita mengerjakan yang buruk. Dengan kekuatan imanlah baru terasa wibawa dari pengaruh perintah Allah dan larangannya. Sehingga kita karena iman tadi tidak merasa payah buat mengerjakan yang baik. Itu. Maka apabila kuat iman, kuatlah kerinduan kepada hidup yang demikian itu. Dan sangatlah hati kita rasa terdorong, didorong oleh iman. Buat beramal karena ingat akan hari itu. Hadirin para pendengar yang terhormat. Iman kepada kehidupan yang akhir itu bukan artinya kita menolak hidup. Bukan menyuruh kita cuma sembahyang saja dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai malam, sehingga tidak tidur lagi. Bukan. Apabila kita bekerja, misalnya bekerja di kantor, bekerja di ladang, bekerja berniaga, pasangkala itu dengan iman, itu nanti menjadi amal juga buat persediaan kita menghadapi akhirat esok. Misalnya, orang menjadi pegawai negeri. Dipasangnya diat dari hati. Saya menjadi pegawai ini supaya saya dapat menservis pada masyarakat dengan baik. Mencari harta yang halal. Untuk pembelanja rumah tangga saya. Untuk menyekolahkan anak saya. Biar sedikit asal amal saya itu amal yang saleh. Jadi bekerja di kantor itu pun menjadi amal yang saleh. Menjadi pangkal kebahagiaan pada hidup yang kekal nanti itu. Hidup yang sejati itu. Kita mencari makan, berniaga di kota, di pasar. Itu pekerjaan duniawi, tapi pasanglah niat. Mengapa engkau mencari makan? Karena ada perintah Tuhan di dalam Al-Quran. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu segala yang baik rezeki yang kami berikan kepada kamu. Dengan kata kulu ada perintah, makanlah. Maka segala usaha mencari makan tadi, karena berdasar kepada ayat itu, kita pun berusahalah mencari makan. Dengan niat yang begitu. Sehingga dia menjadi amal kita yang kekal buat akhirat. Atau seperti menjadi saudagar. Apa kata Nabi? At-tajirus saduqu fi zumrati syuhada'i yaumal qiyamah. Orang saudagar yang jujur, tempatnya sama dengan tempat orang yang mati syahid di hari kiamat. Jujur. Ucapannya mudah betul. Tetapi dalam prakteknya, menegakkan kejujuran itu juga satu pengorbanan. Tetapi itu suatu alat untuk membahagiakan kita pada hari akhirat tadi. Atau yang lain-lain. Di dalam Al-Quran banyak perintah. Kulu min samarihi, makanlah buah-buahan itu. Jadi kita disuruh bertanam supaya dapat melaksanakan itu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah di atas dataran bumi, injak bahu bumi itu. Makanlah rezeki yang tetapi dari bumi. Jadi segala amalan kita bukanlah artinya, saya tidak mau lagi mencari makan, saya mau salih saja. Tidak salih namanya itu. Itulah maksud perkataan Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah satu mazra'ah, satu kebun yang akan kita ambil hasilnya nanti di akhirat.
Sebab yang kedua menjadikan kita lengah, tidak ingat itu. Kita pandang hidup itu cuma yang sekarang ini juga. Karena kelalaian sudah masuk ke hati kita. Lalai itu sama dengan tidur. Lalai, ghafalah hati kita, itu tidur hati. Sebab itu banyak kita lihat orang yang matanya nyalang, tapi hatinya tidur. Lain dengan Nabi. Matanya tidur, tapi hatinya nyalang. Yanamu ainuhu wala tanamu ainuhu wala tanamu qalbuhu. Matanya tertidur, tapi hatinya tidak. Terbalik dengan kita. Mata nyalang, tapi hati tidur. Dibangunkan. Tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Disangka mereka itu bangun, padahal dia tidur. Yang demikian itu menutup akan kesadaran hati. Sehingga sama dengan tidur, malah dekat kepada mati hati. Fa innal qalba idza qawiyat fil hayatu la yanamu idza namal badan, katanya. Hati itu apabila hidup dengan kuat, kata orang sekarang menghayati, hati itu menghayati, dia tidak akan tidur walaupun badan tidur. Cobalah perhatikan. Orang yang biasa sembahyang tahajud tiap-tiap pukul 3 atau setengah 4 pagi sebelum waktu subuh datang. Walaupun dia baru tertidur matanya pukul 2, namun waktu dia biasa sembahyang itu, sembahyang tahajud tadi pukul setengah 4, pukul 3, dia sendirinya bangun. Walaupun dia sebentar cuma tidur. Karena sudah didesak oleh satu kesadaran batin. Sehingga lebih dulu bangun hatinya daripada matanya. Itu dapat kita perhatikan. Nah, tapi kalau orang yang memang hati itu yang tidur, sampai kepada mata juga tidur. Kadang-kadang berlarut-larut saja, maghrib tidak, isya tidak. Sampai jangankan tahajud, sedangkan yang wajib pun lalai dia mengerjakan. Karena dia tidak ingat kehidupan yang sejati bukan di sini. Oleh sebab itu maka hidup yang sempurna itu telah dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Waliman ahyallahu qalbahu bihabbati wa itba'i risalati ala basirin min dalika bihasbi nasibihi minhuma. Yaitu orang yang dihidupkan Allah hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Dengan perasaan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Rasul. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutlah aku supaya cintamu itu bisa berhasil. Kalau mengaku cinta kepada Allah, Rasul ditinggalkannya, dia bikin ibadat sendiri. Menurut khayalnya masing-masing. Tidak jadi. Rasul itu yang telah dipilih oleh Tuhan buat menjadi utusannya, menerangkan mana kehendak Tuhan. Maka kelalaian atau kesadaran, keduanya itu ada dalam panca indera kita, ada dalam akal dan hati kita. Kesadaran hati atau kelalaian hati sama juga dengan kesadaran badan atau kelalaian badan. Kesadaran perasaan terbagi dua. Kesadaran hati pun demikian juga. Kesadaran badan atau kesadaran perasaan itu menembus ke dalam jiwa tiap-tiap. Tidak ada terdengar perintah, tapi ada kesadaran dalam batin. Dia bangun mengerjakan perintah itu. Sebab itu maka apa saja pekerjaan yang kita kerjakan haruslah ada kesadaran. Orang
dalam kata-kata sekarang ini, kata modern sekali, menghayati. Orang bisa ya bangun pagi, bayang, subuh, 2 rakaat, buka pintu, keluar, kamar mandi. Maka kamar mandi, buka pintu, sembahyang itu sudah rutin saja, tidak ada hayatannya lagi. Sehingga ada orang yang lupa, apakah saya sudah buka pintu tadi? Atau dia kunci pintu? Tadinya dia sudah kunci karena sudah biasa begitu saja. Lalu dia nanti setelah masuk ke tempat tidur, dia pulang, saya sudah kunci pintu tadi. Padahal tadi sudah. Mengapa maka sekarang diulangnya lagi, dia tidak pergi mengunci? Karena dari tadi itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengunci. Cuma kebiasaan badannya saja. Nah, celaka kalau beribadat juga seperti itu. Sampai orang lupa, saya sudah sembahyang tadi. Hadirin yang terhormat, saya rasa untuk keterangan pada hari ini cukup sekian. Moga-moga Allah memberikan ketenangan dalam pikiran kita, sehingga kita simpulkan kehidupan yang sejati itu. Itulah yang tujuan daripada perjalanan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.